Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah perspektif. Di hari ini saya akan membahas sebuah tema teman-temannya yang juga cukup menjadi kontroversi, yaitu adalah penggunaan ponsel di Taiwan di kalangan pelajar maupun di saat mereka sekolah. Di sekolah modern saat ini, perselisihan antara guru dengan siswa perihal penggunaan ponsel terjadi hampir setiap hari. Guru ingin menjaga ketertiban kelas dan siswa terbiasa memeriksa ponsel setiap saat. Sementara orang tua cemas akan dampaknya terhadap prestasi akademik anak mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka tetap ingin bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya secara real time. Hal ini kemudian membuat ponsel menjadi benda yang paling dilema karena terletak di antara hubungan antara cinta dan juga kebencian. Bagaimana cara mengaturnya agar semua pihak puas? Apakah ponsel di sekolah adalah alat bantu atau malah menjadi justru gangguan? Sebenarnya ini bukan hanya masalah yang terjadi di Taiwan. Negara-negara di seluruh dunia belakangan ini telah mengajukan kebijakan pengaturan ponsel di sekolah. Beberapa melarang dengan ketat, beberapa mengelola dengan fleksibel, dan setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan Taiwan yaitu MOE juga telah menuntaskan draft revisi prinsip penggunaan perangkat seluler di sekolah menengah ke bawah, berusaha mencari keseimbangan antara meningkatkan konsentrasi belajar dengan mengembangkan pendidikan digital. Tetapi jalan ini tampaknya tidak mudah. Pada tahun 2023, UNESCO mengeluarkan laporan yang mengimbau untuk tidak menggunakan teknologi seperti smartphone dan komputer secara berlebihan di sekolah. Ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan terkait dengan penurunan prestasi akademik dan paparan layar dalam waktu lama yang berdampak negatif pada kemampuan belajar anak-anak. Seperti yang Anda duga, multitasking antara mengikuti pelajaran dan juga mengecek notifikasi ponsel akan mempengaruhi memori dan kinerja otak. Contoh bahaya lainnya seperti menggunakan ponsel saat mengemudi. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan hanya menelepon bukan mengirim pesan sudah cukup untuk memperlambat reaksi pengemudi di jalan. Dan di Perancis sendiri telah melarang total penggunaan ponsel di sekolah. Semenjak Juli 2018, Perancis telah menerapkan larangan penggunaan ponsel, tablet, komputer, dan smartwatch di sekolah. Pedoman ini diterapkan di sekolah dasar dan menengah bertujuan untuk mengurangi gangguan, meningkatkan prestasi siswa, dan mendorong interaksi sosial antara teman sebaya. Cara konkret membuat siswa melepaskan ponsel termasuk meminta siswa menyerahkan ponsel mereka atau menggunakan tas ponsel khusus yang memerlukan perangkat khusus untuk membukanya. Sekolah menengah Claude Herman di selatan Prancis mengadopsi metode pertama, yakni mengizinkan siswa membawa perangkat ponsel mereka ke sekolah dengan syarat menyerahkannya kepada guru di pagi hari untuk disimpan sepanjang hari. Kebanyakan siswa patuh, tetapi ada beberapa yang menolak dan bahkan berkonflik dengan guru mereka. Tentu saja ada juga masalah tanggung jawab menyimpan ratusan atau bahkan ribuan ponsel. Jika ponsel rusak, hilang, atau dicuri, maka sekolah harus menghadapi tuntutan ganti rugi. Karena alasan inilah, banyak sekolah memilih menggunakan tas ponsel yang bisa disegel sehingga siswa dapat menyimpan perangkat mereka sendiri, tetapi tas tersebut tidak bisa dibuka tanpa perangkat pembuka khusus. Perkembangan terbaru, pemerintah Prancis di tahun 2024 mengumumkan rencana untuk melarang penggunaan ponsel di sekolah paling lambat di tahun ajaran 2025. Melihat secara global, kebijakan pengelolaan ponsel di sekolah di berbagai negara dapat dibagi menjadi 3 model, meliputi larangan total, pembatasan moderat, dan juga panduan disiplin diri. Ketiga model ini mencerminkan pilihan nilai yang berbeda dari berbagai negara mengenai penggunaan ponsel oleh siswa dan juga memberikan referensi yang berharga untuk praktik konkret di Taiwan. Dalam beberapa tahun belakangan, sambil mendorong pembelajaran digital, Taiwan juga mulai memperhatikan dampak ponsel terhadap konsentrasi belajar, dan juga pihak Kementerian Pendidikan baru-baru ini telah mengajukan draft revisi undang-undang terkait.